Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini kelompok 4 ingin membahas beberapa hal mengenai pembelajaran sejarah Indonesia. Apa saja yang ingin dibahas? Pembahasan kita kali ini adalah yang pertama mengenai tanam paksa, yang kedua mengenai pintu terbuka, dan yang ketiga mengenai politik etis. Kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu mengenai kebijakan tanam paksa. Apa itu tanam paksa? Jadi, tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial Belanda. Nah, pencetusnya tanam paksa ialah Van den Bosch. Selanjutnya, latar belakang kebijakan tanam paksa. Latar belakang penerapan kebijakan tanam paksa oleh kolonial Belanda adalah menutupi kerugian dalam perang di Eropa dan perlawanan rakyat Indonesia. Selain itu, latar belakang lainnya adalah Belanda mengalami krisis ekonomi pasca kejayaan Napoleon Bonaparte pada tahun 1803 sampai 1815 di Eropa. Terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia yang menyebabkan pemisahan wilayah pada tahun 1830. Besarnya biaya untuk menumpas pemberontakan di Ponorogo, Perang Jawa. Kas Belanda kosong dan utang Belanda yang sangat banyak. Pemasukan dari penanaman kopi tidak cukup untuk menutupi kekosongan keuangan. Kegagalan praktik liberalisasi dalam mengeruk keuntungan tanah jajahan Hindia Belanda. Serta tujuan dari kebijakan tanam paksa di sini adalah untuk mengembalikan kondisi keuangan Belanda selepas krisis usai Perang Jawa. Tapi di sisi lain pun terdapat tujuan lain, yang itu yang pertama, mengisi kembali kas negara Belanda yang kosong karena pengeluaran negara yang sangat banyak saat Perang Jawa. Yang kedua, membantu menyediakan dana untuk membayar utang negara yang sangat banyak akibat peperangan. Yang ketiga, memberi suntikan dana untuk membiayai peperangan yang dilakukan di Eropa dan di Indonesia. Yang keempat, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk pendapatan negara. Selanjutnya, peraturan-peraturan dalam kebijakan tanam paksa diantaranya, yang pertama, diadakan persetujuan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian tanah untuk ditanam tanaman ekspor. Yang kedua, tanah yang disediakan tidak melebihi 1/5 dari tanah yang dimiliki. Yang ketiga, pekerjaan tanaman tidak melebihi pekerjaan untuk menanam padi 3-4 bulan. Yang keempat, tanaman yang disediakan penduduk bebas dari pajak tanah. Yang kelima, harga tanaman disesuaikan dengan harga dari pemerintah kolonial. Yang keenam, kegagalan panen ditanggung pemerintah. Yang ketujuh, bagi yang tidak memiliki tanah, maka diharuskan bekerja di perkebunan atau pabrik milik pemerintah selama tidak lebih dari 65 hari sampai setahun. Yang kedelapan, pelaksanaan tanam paksa diwakili pemimpin pribumi. Pegawai Eropa hanya sebagai pengawas secara umum. Lalu, apakah dampak dari kebijakan tanam paksa? Kebijakan tanam paksa menimbulkan dampak positif maupun negatif. Apa aja sih dampaknya? Dampak positif dari kebijakan tanam paksa yaitu yang pertama, rakyat Indonesia mengenal berbagai teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Yang kedua, meningkatnya jumlah uang yang beredar di pedesaan sehingga memberikan rangsangan bagi tumbuhnya perdagangan. Yang ketiga, munculnya tenaga kerja yang ahli dalam kegiatan pertanian yang terkait dengan perkebunan dan pabrikan di pedesaan. Yang keempat, penyempurnaan fasilitas yang digunakan dalam proses tanam paksa seperti jalan, jembatan, penyempurnaan fasilitas pelabuhan dan pabrik serta gudang untuk hasil budidaya. Kemudian, dampak negatif dari kebijakan tanam paksa yaitu yang pertama, dampak negatifnya adalah sawah dan ladang milik rakyat menjadi terbengkalai dan tidak menghasilkan panen yang bagus. Yang kedua, beban hidup rakyat semakin berat, terlebih karena mereka harus menyerahkan sebagian dari tanah milik dan hasil panen. Rakyat juga turut menanggung resiko jika terjadi kegagalan panen. Selanjutnya, dampak yang ketiga yang dirasakan oleh rakyat adalah mengalami tekanan fisik dan mental. Mereka tidak bisa mencari nafkah dan tingkat kemiskinan semakin tinggi. Dampak yang terakhir yang dirasakan oleh rakyat adalah muncul wabah penyakit sehingga jumlah penduduk menurun. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kebijakan pintu terbuka. Apa sih pintu terbuka itu? Jadi, kebijakan pintu terbuka adalah kebijakan untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi para pengusaha swasta asing supaya bisa menanamkan modal di wilayah Hindia Belanda. Politik pembangunan tersebut mengizinkan modal dan barang produksi negara asing untuk masuk dengan syarat-syarat yang sama, seperti modal dan barang produksi pemerintah kolonial Belanda sendiri.
Tujuan dari kebijakan ini ialah untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat jajahan. Jadi sudah jelas ya, tujuannya sangat merugikan bagi rakyat Indonesia kala itu. Nah, pembahasan terakhir adalah mengenai kebijakan politik etis. Apa itu politik etis? Nah, politik etis adalah kebijakan balas budi yang dibuat untuk mengganti kerugian masyarakat Hindia Belanda Indonesia atas eksploitasi yang dilakukan pemerintah Belanda. Politik etis atau politik balas budi adalah pemikiran progresif yang menyatakan pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral menyejahterakan penduduk Hindia Belanda Indonesia, sebab telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda. Tokoh-tokoh politik etis diantaranya, yang pertama Pieter Brooshoff. Pieter Brooshoff merupakan seorang wartawan dan sastrawan Belanda. Beliau mengelilingi Jawa pada tahun 1887 dan mendokumentasikan sebagai kesengsaraan rakyat Hindia Belanda karena adanya sistem tanam paksa. Ia juga menuangkan gagasannya mengenai hal tersebut dalam bukunya yang berjudul Memories over the Thousand in India. Yang kedua, Konrad Theodore van Deventer. Konrad Theodore van Deventer merupakan seorang ahli hukum Belanda dan pengusaha perkebunan. Dalam bukunya yang berjudul An Era School pada tahun 1899, ia menyatakan bahwa Belanda memiliki hutang kehormatan kepada masyarakat pribumi Hindia Belanda atas kekayaan yang diterima dari penderitaan mereka. Yang ketiga, Eduard Douwes Dekker atau Multatuli Douwes Dekker merupakan penulis dari buku Max Havelaar. Buku tersebut merupakan sebuah novel satir yang berisikan kritik atas perlakuan buruk penjajahan terhadap orang-orang pribumi di Hindia Belanda. Buku ini diterbitkan pada tahun 1860 dan langsung membuat heboh banyak orang pada saat itu. Politik etis mulai berjalan pada tahun 1901 yang berisi 3 rencana, yakni edukasi pendidikan, irigasi pengairan, dan transmigrasi perpindahan penduduk. 3 program yang diusung dalam tujuan politik etis ini dicetuskan oleh seorang politikus bernama Konrad Theodore van Deventer. Isinya diantaranya yang pertama irigasi pengairan, membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Yang kedua, edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan memperluas akses pendidikan bagi rakyat Indonesia. Beberapa contoh upaya yang dilakukan adalah mendirikan sekolah-sekolah rakyat, sekolah-sekolah lanjutan, sekolah-sekolah teknis, sekolah-sekolah guru, sekolah-sekolah pertanian, dan sekolah-sekolah tinggi. Yang ketiga, ada emigrasi, yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dengan mengajak rakyat Indonesia untuk bertransmigrasi ke daerah lain di luar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Program ini juga dimaksudkan untuk membuka lahan baru untuk perkebunan-perkebunan milik Belanda. Itulah tadi pembahasan kita mengenai 3 kebijakan yang pernah dilakukan oleh penjajah di bangsa kita. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.